Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi Mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Sabtu 23 November 2024 bersama dengan saya Romo Martinus Ngalan. Saudara terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lur Gunung Slamet Kidul Kali Serayu, muga para sedulur selamat lan rahayu. Saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 20, 27 sampai dengan 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, beberapa orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai seorang laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam diskusi dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan, Yesus menegaskan bahwa hidup sesudah kematian itu bukanlah seperti hidup di dunia ini, apalagi sebatas soal makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Hidup sesudah kematian dunia ini atau kebangkitan tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, makan dan minum. Hidup mereka sama seperti para malaikat. Saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan hidup kekal bagi mereka yang melihat Putra dan percaya kepadanya. Siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara terkasih, Allah memberikan hidup kekal kepada yang bijaksana, yaitu hidupnya beriman pada Yesus Kristus dan hidupnya baik, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka yang tidak baik kepada kita, mereka yang jahat kepada kita, yang memfitnah kita, yang membenci kita, yang mencaci maki kita. Jadi orang-orang yang hidupnya baik adalah orang-orang yang melakukan kebaikan kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang baik yang sesungguhnya. Maka marilah
kita berjuang menjadi orang-orang yang baik, yang melakukan kehendak Allah sendiri. Sehingga kita dengan melakukan kebaikan itu, sungguh-sungguh melihat Putra dan percaya kepadanya, dan kita memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, berkati kami agar kami sanggup menjadi orang-orang yang baik. Melakukan kebaikan tidak hanya kepada orang yang baik kepada kami, tetapi melakukan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Berkati juga pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam pendoan.